Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah amma ba'. Penghormatan sekaligus terima kasih kepada Ibu Salma Hayati yang telah membimbing, mendidik, mengajarkan kami sehingga kami mampu menyusun rencana penelitian yang akan kami presentasikan ini. Baiklah, alhamdulillah, setelah saya membaca beberapa artikel, beberapa jurnal tentang kendala-kendala, pengaruh-pengaruh yang baik itu metode ataupun lain sebagainya dalam pembelajaran bahasa Arab, sehingga muncul suatu ide pada saya untuk membuat suatu penelitian tentang pengaruh dari pembelajaran kitab Fathul Mu'in dalam meningkatkan kemampuan membaca terhadap siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ihsan Abu Hasan Kurungkali. Baiklah, agenda presentasi ini yang pertama nanti saya akan membukanya dengan pendahuluan. Nanti di sana ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan beberapa hal lainnya. Kemudian setelah itu baru nanti kita akan jelaskan tentang landasan teori dan metodologi penelitian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini bahasa Arab telah menjadi bahasa asing yang berkembang sangat pesat. Bahasa tersebut sudah banyak dipelajari di berbagai negara Islam. Lebih dari itu, bahasa Arab juga dipelajari di berbagai perguruan tinggi di Barat, baik dalam kaitan area studi, budaya, dan lain sebagainya. Di Indonesia, kegiatan pembelajaran bahasa Arab dulu hanya sebatas untuk kepentingan bisa membaca Al-Quran yang memang tertulis dengan tulisan Arab. Namun demikian, seiring dengan kebutuhan untuk memahami isi kandungan Al-Quran, hadis, dan buku-buku keislaman lainnya yang masih ditulis dengan bahasa Arab, maka pengajaran bahasa Arab tidak lagi sebatas untuk bisa membaca huruf Arab, tetapi lebih dari itu, yakni bisa membaca, memahami, dan mendalami ajaran Islam. Sejak saat itu, pengajaran bahasa Arab diajarkan secara lebih serius, berdampingan dengan pengajaran pengetahuan keislaman lainnya seperti tauhid, fikih, tafsir, hadis, akhlak, dan lain-lain sebagainya. Namun ada kendala yang muncul dalam membaca, mempelajari, dan menguasai bahasa Arab bagi para pelajar. Antara lain bahwa mereka belum bisa memahami nahwu dan saraf dengan baik, sehingga sulit untuk bisa memahami teks Arab yang umumnya tidak berbaris. Tapi beda halnya dengan para santri di pondok-pondok pesantren, baik itu tradisional maupun modern. Secara qawaid mereka sudah cukup baik. Namun kendalanya adalah dalam menerapkan qawaid tersebut dalam membaca kitab-kitab Arab. Sehingga mereka meski sudah bisa menghafal Jarumiyah, menghafal Alfiyah Ibnu Malik, menghafal kitab-kitab nahwu yang lainnya, tetapi ketika diberikan teks Arab, ketika diberikan Nususul Arabiyah, kitab-kitab Arab, mereka tetap sulit untuk bisa membaca ataupun memahami isi kandungan teks tersebut. Nah, di dalam pesantren ada dipelajari berbagai kitab. Di antara kitab yang paling populer di kalangan santri adalah kitab Fathul Mu'in, yang mana kitab tersebut membahas tentang fikih namun memiliki bahasa yang sederhana, kosakata yang sederhana, tapi menggunakan uslub bahasa Arab
yang lumayan menantang kemampuan santri untuk bisa belajar lebih giat tentang bahasa Arab. Maka berdasarkan hal ini, sangat patutlah kitab tersebut dijadikan sarana untuk meningkatkan kemahiran membaca teks Arab bagi santri sekaligus mendalami qawaid serta mufradat bahasa Arab. Maka tentunya dengan metode yang baik dan sistematis dalam mengajari kitab tersebut tentu sangat bagus bagi kemahiran santri dalam membaca Arab yang sudah terbukti ampuh di pondok-pondok pesantren salafi. Nah, nanti berawal dari kitab tersebut, mereka akan mampu menelaah kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Maka secara langsung ataupun tidak langsung, kitab Fathul Mu'in terbukti memberi pengaruh yang sangat signifikan, memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan membaca, kemampuan memahami bagi para santri untuk mendalami teks-teks Arab. Maka bertolak dari paparan ini, saya tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh kitab pembelajaran kitab Fathul Mu'in terhadap kemampuan membaca dan memahami teks bagi para siswa di pondok pesantren Darul Ihsan. Kemudian rumusan masalah yang pertama nanti akan kami jawab dua pertanyaan rumusan masalah ini. Bagaimana metode pembelajaran kitab Fathul Mu'in di Madrasah Aliyah Darul Ihsan Abu Hasan Kurungkali 2020-2021. Untuk menjawab pertanyaan ini ada instrumen-instrumen penelitian ataupun cara-cara, diantaranya menggunakan wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Kemudian, adakah pengaruh antara pembelajaran kitab Fathul Mu'in terhadap kemahiran membaca bahasa Arab bagi siswa Madrasah Aliyah Darul Ihsan? Di sini untuk menjawabnya, kami akan menggunakan tentu penelitian kuantitatif dengan pendekatan sistem linear sederhana dengan membuat tes dan observasi, angket, lain sebagainya untuk bisa mengukur seberapa adakah pengaruh. Kalau ada, seberapa pengaruh pembelajaran kitab Fathul Mu'in terhadap kemahiran membaca bahasa Arab bagi siswa Dayah Darul Ihsan tahun 2020-2021. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui bagaimana pembelajaran kitab Fathul Mu'in di Madrasah Aliyah Darul Ihsan Abu Hasan Kurungkali tahun ajaran 2020-2021. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh antara pengajaran kitab Fathul Mu'in terhadap kemahiran membaca bagi siswa. Kemudian untuk mengetahui hasil evaluasi kemampuan membaca teks Arab santri Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Ihsan. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama, memberikan pengetahuan tentang implementasi pembelajaran kitab Fathul Mu'in dalam meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks Arab di Pondok Pesantren Darul Ihsan Abu Hasan Kurungkali. Kemudian manfaat yang kedua, meningkatkan motivasi para santri, para pelajar dalam belajar, khususnya mata pelajaran bahasa Arab, dan mengarahkan pemahaman mereka tentang hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Manfaat yang ketiga, memberikan solusi, memperbaiki proses pembelajaran kitab Fathul Mu'in yang relevan, yang cocok di era modern ini, khususnya dalam meningkatkan maharatul qiraah. Kemudian hipotesis, sebagaimana yang kita ketahui bahwa
Hipotesis, hipotesa adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti menemukan hipotesis bahwa pembelajaran kitab Fathul Mu'in berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membaca teks Arab bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Ihsan tahun ajaran 2020-2021. Kemudian penelitian terdahulu, yang pertama ada penelitian Niswatun Nisa tentang pengaruh pembelajaran kitab kuning terhadap penguasaan kosakata mufradat bahasa Arab di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Dan penelitian ini memberikan hasil bahwa pembelajaran kitab kuning memberikan pengaruh signifikan terhadap penguasaan kosakata. Kemudian yang kedua, penelitian Lia Nurjannah tentang efektivitas penerapan metode Sorogan terhadap kemampuan membaca kitab kuning. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa penerapan metode Sorogan di pesantren memberikan terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca kitab-kitab kuning, yaitu kitab yang tidak ada, kitab bahasa Arab yang tidak diberikan baris. Kemudian penelitian yang ketiga dilakukan oleh Dewi Al-Mahfudzah tentang pengaruh kemampuan membaca Al-Quran terhadap kemampuan membaca teks Arab siswa kelas 2 MSen 1 Bantul. Kemudian selanjutnya landasan teori. Yang pertama, kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in merupakan salah satu kitab yang memuat hukum-hukum fikih Islam dalam mazhab Syafi'i. Kitab tersebut merupakan carahan kitab Qurratul Ain atau yang memiliki nama lengkap Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Karena itulah pengarang memberikan nama lengkap kitab tersebut Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Kitab ini ditulis pada tahun 982 Hijriah. Perlu kita ingat bahwa kitab tersebut memiliki kosakata sederhana, tidak asing. Kosakatanya sudah sangat sering kita dengar, namun menggunakan uslub bahasa Arab yang lumayan menantang kemampuan santri, menggunakan siak kalam yang juga kadang-kadang ikut kita bingung, perlu konsentrasi penuh, perlu rakizan jayidan untuk supaya betul-betul bisa paham. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa kitab Fathul Mu'in merupakan barometernya standar untuk mengukur kepandaian santri dalam memahami kitab berbahasa Arab. Contohnya seperti kita ibaratkan Budi sedang bermain bola, kadang Budinya halaman pertama, sedangnya halaman kedua, bolanya mungkin halaman keempat. Di sela-sela kata tersebut dijelaskan penjelasan mana mubtada, mana kabar, mana fi'il, mana fa'il. Ini akan menantang kemampuan santri untuk bisa belajar lebih giat tentang bahasa Arab. Kemudian keterampilan atau kemampuan membaca. Membaca merupakan suatu kemahiran yang mencakup dua hal. Yang pertama, mengenali simbol-simbol tertulis. Yang kedua, memahami isinya. Di saat santri ataupun di saat seseorang sudah mampu mengenal huruf-huruf abjad dan bisa membacanya, bukan hanya sebatas itu keterampilan membaca, tapi dia harus paham apa isi yang terkandung dari hasil bacaannya. Maka menurut Izan, keterampilan membaca itu menyajikan materi pengajaran dengan cara lebih dulu menggunakan membaca, yakni guru mula-mula membaca topik-topik bacaan, kemudian diikuti oleh para siswa. Ada berbagai macam cara, ada berbagai macam variasi, terutama di pesantren ada pakai satu metode ini, ada yang pakai metode-metode tertentu. Kemudian prosedur penelitian, metode penelitian yang akan kami gunakan insya Allah adalah metode penelitian kuantitatif, bahwa dengan menggunakan sistem linear sederhana.
Kemudian populasi adalah siswa-siswi Madrasah Aliyah di Darul Ihsan Abu Hasan Kurungkali. Untuk sampelnya adalah kelas 2. Tempat di Madrasah Aliyah Darul Ihsan, waktu insya Allah akan dilaksanakan bulan November atau Desember tahun 2021. Kemudian teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel. Kemudian instrumen penelitian mungkin akan disesuaikan dengan keadaan. Rencananya yang pertama akan melakukan dulu dengan wawancara, kemudian setelah itu mungkin observasi, tes, dan angket. Untuk pengumpulan datanya akan dilakukan dengan observasi. Syukran ala husni ihtimamikum. Demikian. Tentu banyak kekurangan, banyak kesilapan, ada kata-kata yang salah, maka harap dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.